Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Bekti Official. Kali ini kita akan membahas tentang prakerja ya teman-teman ya. Di sini admin akan membagikan tips cara bergabung di gelombang 12 nanti. Di sini kita akan mengerjakan sebuah soal ya. Nanti teman-teman perhatikan saja, admin di sini akan membagikan kunci jawabannya kepada teman-teman. Kemarin saya sempat berhasil ya menggunakan cara ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan login ke prakerja saya. Kita langsung saja login ke prakerja saya mengecek kabar terbarunya ya. Gimana kemarin saya habis pelatihan, ini sebagai contoh saja, kemarin saya langsung tes ya, di sekali tes ya, gelombang 11 itu berhasil. Nah, ini selamat datang Putri Winarno. Di sini ada nomor kartu prakerja, ada saldo, ada rekening. Saldonya kemarin 1 juta sudah terpotong ya. Di sini ada kemarin saya sudah pelatihan teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja atau bahasa Inggris. Harganya 199.000 ya teman-teman ya. Ini sudah terpotong, kita scroll lagi. Sini ada insentif. Nah, insentifnya sendiri sini ada 4 tahap, nanti akan ditransfer ya. Di sini sudah ada tanggalnya. Oke, kita logout saja, kita langsung ke tutorialnya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya supaya lebih bermanfaat video ini, dan jangan lupa di share ya kepada teman-teman kalian. Oke, kita langsung saja tutorialnya. Jangan di skip, ikuti terus ya. Enjoy. Oke teman-teman, kita masuk di bagian email di sini. Sebelumnya teman-teman mendaftar email terlebih dahulu ya. Di sini ada alamat email, password, dan konfirmasi password. Di sini teman-teman harus diisi, nanti mendapatkan sebuah email atau verifikasi email. Setelah sukses kita bisa login. Di sini ada tulisan login, kita masukkan emailnya dan kata sandinya ya teman-teman ya, harus diingat-ingat. Nah, setelah kita masukkan, kita klik login. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini kita akan diarahkan seperti ini. Tadi saya sudah mengisi data diri ya teman-teman ya, sebelumnya tadi mengisi nomor KTP. Nanti teman-teman akan diarahkan mengisi, untuk yang pertama mengisi nomor KTP, nomor KK, dan tempat tanggal lahir ya. Setelah itu kita ke ini selanjutnya. Oke, di sini sudah terisi ya. Sudah otomatis ada alamat emailnya. Di sini kita akan memasukkan alamat sesuai KTP. Oke, kita tunggu sebentar. Provinsinya kita pilih Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Kabupatennya Musirawas. Oke, kita pilih Musirawas. Kecamatannya Mulyo. Sini kita scroll lagi ke atas. Di sini ada jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir saya isi SMP. Ini nama keponakan saya ya teman-teman ya. Status perkawinan itu kawin. Jumlah tanggungannya 3. Nah, di sini ada status pekerjaan ya, tidak bekerja atau bekerja. Di sini ada topik yang ingin diikuti, pilih topik pelatihan. Misalkan cara menjadi YouTuber. Seperti ini ya. YouTuber. Kita klik lagi mulai.
Oh, nggak bisa ya teman-teman ya. Sini kita ini dulu, kita lihat dulu, kita scroll dulu, kita pilih lainnya saja ya. Oke, di sini kita memasukkan sebuah foto, pilih file KTP. Ingat di sini tidak boleh di atas 2 MB ya, maksimal 2 MB teman-teman. Kita masukkan. Di sini sudah saya sediakan fotonya. Ingat, jangan melebihi dari 2 MB. Kita tunggu sebentar. Oke, seperti ini. Kita harus centang ya. Di sini ada saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Kita klik lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Oh, di sini ada topik lainnya ya. Kita harus isi teman-teman. Ini topik lainnya ini misalkan seperti tadi, menjadi YouTuber profesional. Nah, seperti ini ya. Klik mulai. Setelah itu kita coba klik lanjutkan, apakah bisa? Oke. Di sini masukkan nomor handphone kamu ke penerima SMS kode OTP. Oke teman-teman, kali ini kita memasukkan nomor handphone ya. Di sini nomor handphone yang aktif. Nanti teman-teman juga bisa masukkan Oke, setelah kita isi, kita klik kirim. Oke teman-teman, di sini kita akan memasukkan nomor kode OTP yang telah dikirimkan SMS di nomor yang kita daftarkan tadi ya. Kita isi saja langsung karena di sini waktunya 22 menit. Setelah itu kita klik verifikasi. Oke, kita tunggu sebentar apakah diterima. Pernyataan pendaftaran, apakah Anda sedang sekolah atau kuliah? Tidak. Apakah kamu seorang pejabat negara? Tidak. Apakah kamu seorang pemimpin negara? Tidak. Apakah kamu seorang prajurit tentara nasional? Tidak. Di sini kita isi tidak ya teman-teman ya, karena memang tidak. Apakah seorang polisi? Tidak. Apakah kamu seorang kepala desa? Tidak. Nganggur? Ya. Ya. Klik ya. Pernyataan pendaftar selesai. Selesai ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk di bagian tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, kita udah akan masuk di bagian soal teman-teman ya. Di sini kita cek dulu. Di sini ada sebelum pengerjaan, di sini ada mengenai tes. Tes berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 25 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Tes akan diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Sebelum pengerjaan, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil atau pulpen untuk menyelesaikan soal. Nah, oke. Di sini kita akan masuk di tes ya teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk di bagian tes. Kita klik saja tes. Oke teman-teman. Untuk soal yang pertama di sini jawabannya adalah A ya. Kita klik saja A.
Oke, kita klik A. Di sini jawabannya adalah sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Kita klik saja berikutnya. Untuk tes motivasi dasar dan kemampuan dasar selanjutnya 8 ditambah 1 sama dengan 9. Oke, di sini masuk di pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaan adalah seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pertanyaan saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Di sini saya klik sangat tidak setuju ya, karena untuk menunda sebuah pekerjaan yang tidak kita suka, teman-teman. Kita klik saja berikutnya. Di sini masuk pertanyaan 4, mengapa Anda berminat untuk program prakerja? Di sini kita akan isi saya ingin meningkatkan keterampilan. Ya, sini sebenarnya lebih ke apa yang teman-teman suka ya. Ke teman-teman yang menurut diri teman-teman lah ya. Di sini saya isi saya ingin meningkatkan keterampilan. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pertanyaan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Di sini kita pilih netral saja. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Ini pertanyaan ke-6 ya. Kita masuk pertanyaan ke-6. Pertanyaan berikut, kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Saya pilih netral. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam waktu kartu prakerja kumulatif dan sehari boleh ada jeda? Di sini ada waktunya ya. Kita pilih saja di sini waktunya 2 jam, lebih dari 2 jam. Oke, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pertanyaan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, yang tidak akan teruskan. Di sini sebenarnya netral saja ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya untuk di gelombang 11 kemarin saya pilih netral. Kita ulangi lagi, jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Kita pilih netral saja. Seberapa setuju atau tidak setujukah? Ini pertanyaan ke-9 ya teman-teman ya. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pertanyaan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Oke. Di sini tidak setuju. Jadi kita tidak setuju karena apa ya? Saya takut untuk mencoba hal baru karena saya takut gagal. Saya tidak setuju ya teman-teman ya dengan pertanyaan seperti itu. Kita klik saja tidak setuju, bisa netral ya. Kita masuk di pertanyaan ke-10. Pertanyaan 10, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pertanyaan berikut? Saya sering mulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Tidak setuju. Oke, jawabannya adalah D, tidak setuju. Jadi kita harus cepat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk di pertanyaan ke-11 seperti ini. Ya, perhatikan, agar minum 80 mg obat yang mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya dosis obat dalam darah Agam setelah 1 hingga 4 hari sesudahnya. Nah, berdasarkan diagram di atas, berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama. Sini teman-teman admin memilih 32 ya. 32 jawabannya. Oke teman-teman, kita masuk di pertanyaan ke-12 seperti ini. Perhatikan diagram garis berikut. Suhu badan pasien demam berdarah mulai dari pukul 12 sampai pukul 15. Suhu badan pasien pada pukul 14.30 adalah, kita pilih 36 ya teman-teman ya. 36. Kita klik lagi berikutnya. Oke teman-teman, karena terpacu dengan waktu, kita masuk di pertanyaan ke-13. Di sini seperti ini ya. Alat tulis, Ferdi akan membeli 2 buah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Ferdi akan belanja agar diperoleh harga yang paling murah? Oke, ini seperti ini grafiknya. Kita pilih yang D ya.
Jawabannya adalah A. Kita klik berikut. Oke teman-teman, kita masuk di pertanyaan ke-14 tadi. Di sini adalah jawabannya. Sini pertanyaannya ya. Ani A dan Budi B pergi makan malam di sebuah kedai goreng. Mereka berdua sepakat untuk membagi tagihan hasil makanan sama rata. Kasir di kedai goreng menyebutkan jika total tagihan mencapai 124.000, berapa masing-masing yang harus dibayar dikeluarkan A dan B. Di sini kita pilih 62.000 ya teman-teman ya. D, jawabannya adalah D. Kita klik berikutnya, kita masuk di pertanyaan ke-15. Kita harus cepat karena waktu masih 10 menit lagi. Di sini 3/7 ditambah 5/7. Jawabannya adalah 8/14. Jawabannya adalah D. Kita klik berikutnya. Kita masuk di pertanyaan ke-16. 3/2 ditambah 2/2. Jawabannya 5/4. Jawabannya adalah A. Kita klik lagi berikutnya. Kita masuk di pertanyaan ke-17. 4 ditambah 5 9. 9 dikali 3 27. 3 kali 9 27. Benar ya? Jawabannya adalah C. Maaf, penglihatan admin mulai rabun. Oke teman-teman, kita sudah masuk di pertanyaan ke-18. Di sini soalnya adalah buka kurung kotak 24 kurang min 10 ditambah 3 petik 2 tutup kurung kotak. Sama dengan jawabannya adalah 20. C ya teman-teman ya. Di sini kita harus cepat memang. Dengan waktu di sini masih tersisa 7 menit. Perhatikan teman-teman, ini soal yang tersulit, ini soal terakhir ya. Hasil dari buka kurung kotak 24 min 10 ditambah 3 petik bintang 2 tutup kurung kotak. Ini jawabannya adalah C, 20 ya. Teman-teman bisa membuka Google. Oke, setelah itu kita klik selesai. Oh, ada pertanyaan yang belum terjawab. C, ya 20 ya. Tadi teman-teman admin belum klik. Oke, di sini ada konfirmasi jawaban. Sudah yakin dengan semua jawabanmu? Ya, kita klik ya sudah. Tes selesai. Nah, di sini tes kita sudah selesai teman-teman ya. Oke, kita masuk di dashboard. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini akan saya jelaskan lagi untuk pengumumannya nanti ya teman-teman ya. Untuk pembukaannya sendiri nanti di sini akan berubah. Nah, di sini ada keterangannya, ikuti seleksi. Terima kasih telah mengikuti tes. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai preferensimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, di sini ada gelombang provinsi. Pendaftaran dibuka, pendaftaran terakhir ya. Di sini nanti akan pendaftaran dibuka, ada keterangannya, dan pendaftaran terakhir juga ada keterangannya. Ketika gelombang 12 nanti akan gelombang 12 dibuka, ya di sini akan muncul ya teman-teman ya, gelombang tidak ditemukan karena memang gelombang 12 belum dibuka. Ketika gelombang 12 dibuka nanti akan muncul di sini. Nanti teman-teman akan klik saja ikuti gelombang ya, ikuti gelombang yang ada. Kita akan coba. Oh, nggak bisa diklik lagi ya. Oke. Nah, akan saya jelaskan lagi. Untuk seleksi ya teman-teman ya. Untuk seleksi ketika teman-teman sudah mengklik gabung prakerja, nanti setelah tanggal terakhir penutupan, biasanya jeda setelah 1 harinya nanti akan ada pengumuman. Nah, di pengumuman itu misalkan teman-teman mendapatkan konfirmasi gagal seperti ini ya, gagal. Misalkan ada di tampilan seperti ini, gagal. Nah, ini belum final ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Kemarin saya seperti ini, gagal itu pada saat pagi ya, sudah begitu update, saya update pengumuman, saya cek, saya gagal. Oke. Ke sore harinya pendaftarannya punya saya kemarin itu berubah seperti ini teman-teman, sedang dievaluasi. Nah, kalau seperti ini artinya teman-teman ada harapan untuk lolos. Kemarin saya mendaftarkan 2 nama ya, nama saya dengan nama istri saya itu sama seperti ini. Jadi paginya itu gagal, ke sore harinya itu berhasil dievaluasi. Nah, besoknya baru muncullah konfirmasi bahwa saya berhasil teman-teman di gelombang 11 kemarin.
Nah, artinya teman-teman di sini harus memantau dashboard prakerja teman-teman ya. Jadi jangan cuek. Jadi untuk pendaftarannya sendiri, nah untuk pendaftaran sendiri akan saya jelaskan lagi. Begitu teman-teman mendengar pengumuman dibuka, itu teman-teman harus update terus ya, harus pantau terus. Teman-teman usahakan mendaftar terlebih dahulu ya, karena biasanya untuk prakerja sendiri itu berdasarkan kuota ya teman-teman ya. Dia berdasarkan kuota, tergantung dari kuota kita. Kalau misalkan provinsi Sumatera Selatan itu banyak yang daftar, wah kita harus cepat-cepat mendaftar yang pertama ya, klik pertama ya, karena memang berdasarkan kuota. Kalau misalkan kuotanya sedikit ya harapan kita untuk lolos itu banyak gitu, besar gitu ya. Tetapi kalau misalkan kuota di Sumatera Selatan itu kuotanya sangat banyak sekali, kita harus cepat-cepat untuk klik mengikuti gelombang yang pertama gitu ya, supaya agar kita berharap bisa lolos. Nah, untuk pengerjaan soal sendiri memang kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, saya sudah jelaskan kunci jawabannya itu, bisa teman-teman catat ya. Karena untuk jawaban sendiri, untuk soal sendiri itu tidak ada perbedaannya teman-teman ya. Mungkin perbedaan sedikit, biasanya sama tapi diacak seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicatat, karena untuk tes prakerja sendiri kita mengerjakan soal itu hanya satu kali teman-teman ya. Untuk pengerjaan soalnya ini satu kali, jadi tidak akan mengerjakan soal lagi. Misalkan teman-teman gagal di gelombang 12, nah teman-teman akan masuk di gelombang ke-13 nantinya. Tetapi di gelombang 13 teman-teman tidak akan mengerjakan soal lagi. Makanya teman-teman harus mengerjakan soal itu sekali tes harus dengan benar ya, tidak boleh salah. Karena kalau misalkan gagal di gelombang 12, kita masih ada harapan untuk lolos di gelombang 13 karena memang jawaban kita adalah benar. Dengan ditambah cara kita harus cepat-cepat mendaftar klik pertama pada saat pendaftaran gelombang itu dibuka. Oke, mungkin begitu saja teman-teman ya, cara bergabung di gelombang 12 nanti. Dengan cara mengerjakan soalnya seperti ini sudah kita jelaskan bersama, sudah kita kerjaan soalnya bersama. Amin sudah memberikan kunci jawabannya ya, jadi teman-teman bisa catat baik-baik. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Sampai jumpa, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil. Enjoy.